Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anissa Krisdayanti NIM 74, Nia Fikri Meta Izati NIM 78, dan Vega Nur Dwi Oktavia NIM 79. Di sini perusahaan yang kami ambil adalah Industri Pengolahan Kayu Severimba Abadi yang berada di Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. Kayu albasia merupakan salah satu bahan baku yang didapatkan dalam bentuk papan dari pemasok yang berada di Kabupaten Banjarnegara. Pada proses produksi kayu lapis cukup modern dengan teknologi yang mendukung, ditambah lagi pemerintah juga memberi ruang bagi masyarakat untuk membuka usaha kayu lapis skala menengah. Kayu merupakan saat ini menjadi usaha yang cukup populer. Severimba Abadi, jenis bidang usaha yaitu perorangan, pemilik perusahaan yaitu Bapak Samsiadi. Sejarah singkat perusahaan merupakan industri yang bergerak pada usaha pembuatan kayu lapis yang menggunakan peralatan dan mesin. Perusahaan ini berdiri sejak 2011 oleh Bapak Samsiadi yang bertempat tinggal di Desa Rakitan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. Aspek organisasi dan manajemen. Unit usaha diberi nama Industri Pengolahan Kayu Severimba Abadi. Maksud dari nama tersebut supaya pabrik yang didirikan menjadi pabrik kayu yang maju dan juga menjadi pabrik yang besar karena bergerak pada bidang penjualan kayu dan menghasilkan barang yang bermanfaat. Struktur organisasi. Nama pemilik yaitu Bapak Samsiadi. Struktur organisasi dalam pabrik kayu ini menggunakan sistem tradisional yang memperkerjakan masyarakat sekitar. Memiliki beberapa dokumen yaitu Badan Hukum, NPWP, Situ, dan IMB. Manajemen unsur pemimpin. Unsur tersebut adalah masih mengaitkan hubungan antar keluarga, uraian tugas Bapak Samsiadi sebagai pemilik, karyawan program kerja yaitu menyerap banyak tenaga kerja dan wanita dan pria. Aspek pemasaran dan pasar. Nama produk yang dipasarkan dan kegunaan. Produk yang dipasarkan adalah blok atau board dan kegunaannya bisa untuk pintu, lantai, juga bisa untuk dinding rumah. Wilayah daerah pemasaran. Wilayah daerah pemasaran sendiri adalah dalam dan luar negeri. Segmen pasar. Segmen pasar dari industri pengolahan kayu adalah masyarakat sekitar yang ada di Desa Rakitan maupun wilayah Kabupaten Banjarnegara. Kebijakan harga ditentukan oleh situasi pasar. Apabila naik maka ikut naik. Dan Sistem distribusi. Block board biasanya didistribusikan di setiap agen, dan agen mendistribusikan ke toko dan bangunan, baik dalam skala besar maupun kecil. Sistem promosi. Tujuan dari promosi ialah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. Terdapat 3 jenis promosi yang kami gunakan dalam mempromosikan produk ini. Yang pertama ada promosi penjualan, yang kedua ada publisitas, dan yang ketiga ada penjualan secara mandiri. Permintaan produk. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Dapat diartikan, permintaan produk akan terjadi jika konsumen antusias membeli terhadap produk yang ditawarkan. Maka dari itu, kami menetapkan harga dan meningkatkan kualitas produk supaya konsumen merasa tertarik dan merasa puas terhadap produk yang kami tawarkan. Kesimpulan aspek pemasaran. Industri pengelolaan kayu ini merupakan budaya dan hasil dari negara kita yang memiliki beberapa karakteristik umum, yaitu berstruktur pasar persaingan monopolistik, bersifat lanor insentif, berteknologi rendah relatif terhadap industri lain, dan berorientasi pada pasar ekspor. Dengan meningkatnya pendapatan, aktivitas masyarakat dan gaya hidup masyarakat. Selain itu, kedepannya produk kayu yang diproduksi bisa menjadi nomor 1 di daerah kecamatan dan Indonesia. Selanjutnya, ada manajemen operasi. Deskripsi teknis produksi. Proses produksi pengelolaan kayu di Severimba Abadi merupakan proses kering, artinya tidak menggunakan air sebagai bahan baku ataupun bahan penolong. Bahan baku kayu tersebut ditempatkan pada gudang. Namun demikian, sering terjadi penumpukan bahan baku yang berlebihan sehingga tumpah sampai halaman ruang produksi. Pada musim penghujan, penumpukan bahan baku di luar gudang ini sering kehujanan.
sehingga menjadi basah dan proses pengeringan memerlukan waktu yang lama. Waktu yang diperlukan untuk proses pengeringan adalah 7-12 hari, tergantung kondisi awal bahan baku. Pengeringan dilakukan dengan cara pembakaran kayu di ruang oven. Kayu yang digunakan untuk bahan baku diambil dari potongan-potongan kayu yang sekaligus sebagai wujud dalam upaya pengelolaan. Dampak yang ditimbulkan dari proses pengeringan ini adalah terjadinya kenaikan suhu udara di sekitar ruang pengering. Teknologi produksi yang digunakan ada 6. Yang pertama ada oven, jumping, planer, double power, Finger, dan juga yang terakhir press. Kapasitas produksi dan rencana produksi 300 meter kubik lem, produksi bahan baku 600 meter kubik dengan jumlah produksi 50%. Bahan baku dan bahan penolong. Bahan bakunya sendiri adalah kayu albazia. Bahan tambahannya ada lem, dempul, dan juga plastik. Pengelolaan dan pembuangan limbah. Yang pertama ada pengelolaan limbah cair domestik dan oli serta pelumas bekas. Yang kedua ada pengelolaan limbah padat. Limbah berupa sisa potongan kayu yang digunakan untuk pemanasan boiler. Limbah berupa sisa potongan kayu yang tidak standar dari sisa pembuangan parkor ditampung kemudian dimanfaatkan untuk kerajinan tangan yang bekerja sama dengan masyarakat sekitar dan sampah domestik karyawan dan kegiatan kantor. Kebutuhan biaya aspek teknis produksi ada 3. Yang pertama ada bahan baku. Bahan bakunya sendiri adalah kayu albazia. Yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja sebagian besar adalah masyarakat sekitar yang berjumlah 30 orang. Yang ketiga adalah kegiatan perawatan dan mesin. Kumpulan analisis teknis atau produksi atau operasi. Aspek teknis dan teknologi merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pengelolaan kayu secara teknis, teknologi, dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Aspek teknis berkaitan dengan proses produksi, dimulai dari bagaimana strategi dan perencanaan produksi sampai kepada kapasitas dan juga volume produksi. Selain itu, dari aspek teknologi berkaitan dengan peralatan yang digunakan, seperti mesin, atau juga teknologi yang digunakan dalam pembuatan kayu tersebut. Perencanaan letak usaha dan layout juga menjadi bagian dari studi kelayakan bisnis, karena dalam pembuatan pabrik tersebut harus menentukan dengan baik ukuran pabrik yang harus dibangun. Aspek keuangan. A. Struktur pembiayaan perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha ini, maka usaha ini menggunakan modal sendiri, dana yang terdiri atas aktiva tetap dan aktiva lancar. Kebutuhan investasi dan modal kerja. Biaya sewa gedung sebesar 180 juta per tahun, bahan baku kayu sebesar 15 juta per hari, aktiva tetap yang terdiri dari peralatan produksi sebesar 50 juta rupiah, pisau sebesar 20 juta rupiah, mobil pengangkut sebesar 150 juta rupiah. Total aktiva tetap yaitu 220 juta rupiah. Sedangkan aktiva lancar terdiri dari kas sebesar 150 juta rupiah, persediaan sebesar 50 juta rupiah, bank sebesar 100 juta rupiah, total aktiva lancar yaitu 300 juta rupiah. Proyeksi keuangan perusahaan. Proyeksi pendapatan per hari yaitu 350 kayu dikalikan 23.000 sama dengan 8.050. Pendapatan per bulan 241.500.000. Pendapatan per tahun 2.898.000.000. Proyeksi biaya per tahun. Manajer 2.600.000, staf 2.100.000 dikalikan 6 yaitu 12.600.000. Gaji karyawan 1.300.000 dikalikan 80 sehingga 104 juta. Biaya listrik yaitu 8.333.000 dikalikan 12 bulan yaitu 99.996.000. Jumlah biaya pengeluaran yaitu ada 219.196.000. Proyeksi rugi atau laba. Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. 2.898 juta rupiah dikurangi 2.630.352.000 rupiah. Totalnya yaitu
Rp267.648.000. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan minuman dan emping galak adalah Rp267.648.000. A. Analisis rasio keuangan dengan metode payback periode. Payback periode sama dengan investasi dikali 1 tahun. A. Terdiri dari arus cash inflow. Arus cash inflow sama dengan earning after tax ditambah depresiasi. Aktiva tetap sebesar Rp220 juta, depresiasi sebesar Rp2.818.196.000. Totalnya yaitu Rp2.678.804.000. Hari kerja per tahun diasumsikan 312 hari. Misalkan usaha tersebut setelah dikurangi pajak 20%, earning after tax sama dengan 20% dikali Rp2.678.804.000. Earning after tax sama dengan Rp535.760.800. B. Kesimpulan analisis aspek keuangan. Proyeksi rugi atau laba. Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. Rp2.898.000.000 dikurangi Rp219.196.000. Totalnya yaitu Rp2.678.804.000. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan kayu adalah Rp2.678.804. Keuntungan bersih per tahun sama dengan omset per tahun dikurangi biaya operasional. Rp2.898.000.000 dikurangi Rp219.196.000. Totalnya yaitu Rp2.678.804.000. Kesimpulan studi kelayakan bisnis. Usaha pabrik kayu ini dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan berdasarkan hasil yang lebih positif. Usaha yang sudah besar ini untuk lebih dikenal lagi dalam masyarakat secara luas maupun mampu bersaing dan melakukan ekspor-impor untuk menambah devisa negara. Perusahaan mempunyai harapan besar tentang usaha ini agar dapat menambah untuk para pengusaha yang melakukan pembuatan furnitur mengambil bahan baku di CV rimba abadi. Dengan keunggulan yang perusahaan miliki yaitu bahan baku perusahaan yang sangat baik, pengolahan yang terjamin dan berkualitas, perusahaan meyakini tujuan dari usaha ini di samping mendapatkan laba yaitu untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat secara luas. Rekomendasi tidak lanjut. Perusahaan dapat dikatakan lebih baik lanjut karena saat ini kayu sangat dibutuhkan dalam pembangunan sebuah usaha lain, dan pada harga kayu albasia yang selalu tinggi dan dapat membantu masyarakat serta memberikan kontribusi kepada negara. Thanks. Any question? Stay at home, guys.